Halo, ketemu lagi di channel aku ya. Tentunya si Jaka Kelana Upload Suka-Suka ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang penanaman vanili. Bagaimana caranya dan apa aja kelebihan dan kekurangannya dalam menanam bibit vanili ya. Ini di video kali ini aku akan sedikit untuk menerangkan mungkin bagaimana caranya yang terbaik ya. Terus dengan teknik yang bagaimana kita bisa menanam yang terbaik untuk vanili kita ya. Tentunya mungkin banyak referensi dari teman-teman kita ya di channel-channel YouTube yang lain gitu, banyak ilmu, tapi mana yang lebih baik, mana yang perlu kita pelajari tentunya ya. Yang mudah-mudahan di video kali ini bisa lebih menambah wawasan kita ke depannya tentunya bagi kalian yang ingin mencoba menanam budidaya tanaman vanili atau vanila tentunya. Di sini aku tunjukkan ini penanaman vanili ini sistem konvensional ya, istilahnya sistemnya biasa dengan media tajar dari batang kayu. Contohnya ini seperti ini ya, dari media batang kayu, dan ada juga yang pakai media sabut kelapa ya. Lalu kelebihan dan kekurangannya ini apa dibandingkan dengan tajar sabut kelapa, yaitu tajar mati, sedangkan ini yang dipakai adalah tajar hidup ya. Di sini tanaman vanili yang aku review di sini kurang lebih ini 1 bulan ya. Ini punya kawan aku ya. Ini punya kawan aku. Ini usia penanaman sekitar 1 bulan. Cuman di sini dia ambil bibit itu kurang lebih sekitar, ada yang 1 meter, itu ngambilnya bibit sekitar 1 meteran. Jadi enggak ditanam pendek-pendek gitu, enggak, ini langsung ditanam panjang. Jadi kelihatannya udah tinggi ini sebenarnya. Cuman ini dari awal gitu masih jarang-jarang yang mata tunasnya itu belum banyak yang tumbuh. Karena apa ini ya? Di sini yang pertama penyiramannya sebenarnya ini kalau dibilang kurang sih enggak, masalahnya tanah di sini lembab ya, cuman di bagian bawah sini tanpa ada pupuk ya. Ini cuman ditumpukin apa ini, gedebok pisang ya, gedebok pisang yang udah busuk tapi jauh dari pangkal utama sini ya, pangkal paling bawah ini. Nah di sini ini usia 1 bulan kurang lebih, belum ada tunas yang mulai tumbuh. Biasanya tunas-tunas ini kalau tekniknya bagus ini insya Allah ini udah mulai tumbuh sebenarnya. Cuman ini ada 1-2 ya. Di sisi lain kekurangannya di sini gini, kalau pakai tajar hidup ya, kalau pakai tajar hidup itu semisal akar itu biasanya tumbuh itu yang bawah ini ya. Bukan, maksud aku yang akar yang atas ya. Biasanya kalau pakai media tajar macam ini, akar ini yang tumbuh dari atas ini biasanya menyulurnya terus ke bawah sini, nyampe ke tanah ya, nyampe ke tanah untuk mencari proses cari makan dia. Cuman kalau pakai sabut kelapa ini biasanya langsung masuk. Jadi sabut kelapa itu kalau lembab terus otomatis kan basah, jadi sabut kelapa bisa dijadikan 2 fungsi, untuk tajar juga untuk pupuk buat vanili itu sendiri. Sedangkan kalau vanili macam kayak gini, ini akar yang dari atas itu, yang atas itu cuman nempel, intinya itu nggak bisa untuk mencari makan. Jadi sulur akar yang tumbuh di atas, itu dia larinya ke bawah untuk mencari makan tentunya ya. Untuk mencari makan di bawah biasanya begitu kebanyakan. Sedangkan ini untuk 1 bulan ini ada satu, ini ada satu ya, ini mulai tumbuh tunas. Ini sebenarnya kalau menurut aku sangat lambat ya, sangat lambat banget. Terus kekurangan yang lain apa
dengan media tajar macam kayak ya, sebenarnya banyak ya, ada bagusnya ada kekurangannya, semuanya itu semua orang itu mempunyai ciri istilahnya, mempunyai apa ya, pengetahuan masing-masing ya, ilmu masing-masing ya. Tapi tergantung kita yang mana yang lebih baik perlu kita coba. Jadi kita harus saling sharing atau tukar ilmu atau tukar pendapat, itu sah-sah saja. Jadi intinya kita saling belajar, bukan saling menjelekkan atau apa, enggak. Perlu kita pelajari semuanya, mana dengan teknik apa yang bagus tentunya ya. Jadi kita akan tahu perbandingannya ya. Nah, cuman di sini ya, untuk media bawahnya ini cuman diuruk tanah ya. Sebenarnya kalau tanaman vanili gitu ya, akarnya gitu dia kalau udah jadi akar vanila, akar vanili itu dia nggak akan masuk ke dalam tanah, enggak. Dia akan merambat itu, merayap di permukaan ya, di permukaan gitu untuk mencari makan buat dia ya. Jadi di sini ini terlalu bersih ya, bisa di sini terlalu bersih, jadi di bawahnya nggak ada naungan apa-apa ya, baik rumput atau mungkin dikasih tutup apa gitu, nggak ada di sini. Jadi intinya di sini kawan aku di sini itu masih tahapan belajar ya. Nah ini usia 1 bulan, usia 1 bulan mulai dari penanaman ini udah mulai tumbuh ya. Cuman banyak banget sih yang belum tumbuh ini, cuman sebenarnya nggak terlalu banyak, cuman hanya beberapa tajar saja ini ya, beberapa tajar saja. Jadi belum maksimal ya, penanamannya itu masih belum maksimal. Sedangkan dia sendiri, kawan aku, dia bilang ini masih tahap uji coba, kira-kira di tempat ini cocok apa enggak. Aku bilang sebenarnya cocok, cuman bagaimana cara kita merawatnya, cuman itu saja. Terutama itu kalau tanaman macam kayak gini, suhu kelembapan yang perlu dijaga, cuman itu saja. Intinya kalau bisa tanaman vanili jangan sampai terkena pupuk kimia. Sebenarnya jangan sampai dicampur dengan pupuk kimia, cukup dengan media pupuk organik ya, pupuk organik. Masalahnya kalau kena kimia itu batangnya itu sebenarnya cepat rusak ya, membusuk, cepat busuk. Di sini aku udah pernah membuktikan dengan pupuk kimia itu ternyata justru perkembangannya itu jelek ya. Mungkin ada yang pakai pupuk kimia, mungkin ada yang bagus, cuman aku sendiri kurang tahu bagaimana cara pengaplikasiannya gitu. Aku sendiri juga masih belajar ya dalam bidang ini ya. Terus keunggulannya yang lain untuk tajar kayak gini, memang tajar kayak gini bisa cukup tahan lama ya, bisa tinggi. Ini mau ditanam kurang lebih sekitar hampir 1,5 meter ya, ketinggiannya itu hampir 1,5 meter. Ini udah ketinggian standar ya menurut aku. Sebenarnya bisa lebih tinggi lagi, lebih bagus sebenarnya, cuma jangan terlalu tinggi nanti kalau di saat vanili berbunga. Jadi kita nggak susah-susah, nggak terlalu sulit ya untuk apa ya, waktu bunga itu untuk mengawinkan bunga vanili ya, untuk pembuahannya ya. Rata-rata di sini tuh kalau vanili mulai berbunga minimal sekitar umur 2 tahun itu udah bagus, udah banyak cabang. Minimal sekitar 2 tahun itu udah banyak cabang. Terus di sisi lain, di sini pemupukannya sama sekali belum ada, jadi perkembangannya di sini lamban ya, perkembangannya lamban. Jadi akar-akar yang atas ini masih belum ada yang tumbuh ya. Ini cuman akar bawaan dulu. Sebenarnya kalau menanam vanila gitu ya, akar bawaannya sebelum ditanam itu seperti ini ya. Ini sebenarnya perlu dibuang langsung. Kalau dibuang langsung ini nanti akan cepat tumbuh tunas akar yang baru macam kayak gini.
Dan kalau nggak dibuang langsung ya seperti ini, pertumbuhan akar gitu sangat lambat. Ini bisa bisa tumbuh, cuman sangat lamban banget gitu. Ini mulai tumbuh tunas lagi nih, satu panjang sekitar 5 sentian ini, sekitar 5 senti. Ini satu lagi, satu lagi. Ini satu tajar dikasih satu-satu. Ini masih tahapan uji coba di sini. Nanti rencananya memang kalau memang di sini tumbuh dengan baik, maka mau ditambah lagi katanya. Mau ditambah lagi. Nah, ini ada satu lagi yang udah tumbuh ini ya, udah panjang. Sebenarnya kalau udah tumbuh gini, alangkah baiknya sebenarnya kalau yang di atas ini perlu dimanfaatkan kembali ya. Kita potong aja, kita potong atas ruas ini ya, jangan di sini ya, di sini ya. Kalau bisa tadi, ini di sini, seharusnya di sini kita potong. Ini yang atasnya lagi kita tanam, ini yang bagian atas ini kita tanam lagi, jadi bisa dimanfaatkan 2 kali kalau tumbuhnya di bawah. Cuman kalau tumbuhnya yang di atas, misalnya tumbuh di sini atau ini, ya cuman ini aja. Cuman kelebihannya gini, ini nanti bisa lebih tumbuh besar ya. Bisa tumbuh besar lagi. Lalu terus untuk kelebihan yang lain, kalau dibandingkan tajar hidup ya, yang tajar mati dengan media sabut kelapa, ini pertumbuhannya gitu setahu saya itu jauh, sangat jauh ya. Itu lebih bagus lagi dengan sabut kelapa. Cuman sabut kelapa itu dalamnya itu sebisa mungkin dikasih kayak mungkin stek ya, stek besi atau mungkin pipa gitu kan, ada gitu ya. Itu jadi akan awet, awet. Masalahnya kalau nggak dikasih kayak gitu, nanti suatu saat kalau memang tumbuhan panel itu bisa berkembang banyak, itu kalau dalamnya itu nggak ada penguatnya, itu bisa roboh tentunya ya, tentunya bisa roboh. Kalau yang ini enggak, kalau yang ini nggak bisa roboh. Cuman di sini akar-akarnya yang tumbuh dari atas itu pasti turun ke bawah untuk mencari, yaitu tadi, untuk mencari makan, istilahnya begitu. Jadi kalau yang sabut kelapa itu tidak, jadi akar yang tumbuh seperti ini kalau pakai media sabut kelapa itu langsung masuk ke dalam. Jadi sabut kelapa itu pupuk buat dia gitu loh, intinya pupuk buat dia. Jadi perkembangannya itu jauh lebih bagus, sedangkan normalnya gitu ya, bagusnya itu biasanya ruas antara daun ke daun itu biasanya nyampe segi, kurang lebih tuh antara, ada yang 20, ada yang 15 cm gitu ya panjangnya. Daun gini bukan segini, ini bisa sampai sejengkal, sekitar 20 bisa lebih gitu ya, 20 cm lebih, bisa lebih itu. Terkadang bisa segitu. Cuman kalau macam kayak gini biasanya kurang ya, pendek-pendek, buahnya pun juga kurang. Cuman ini nanti tergantung bagaimana perawatannya saja, tentunya begitu, tergantung perawatannya saja. Terus yang ini ya, sebenarnya ini seandainya dikasih dua-dua gitu sebenarnya ya, nah kayak gini ya, ini dikasih dua-dua tuh udah cukup lah ya, dikasih dua-dua itu standar ya. Nah ini contohnya kayak gini ya, tadi ya yang aku bilang, ini kan tumbuhnya yang dari ini tumbuh dari bawah ya, ini mulai tumbuh dari bawah ya, ini udah kelihatan tumbuh. Ini kita tunggu aja lah sampai panjang atau apa. Ini yang atas ini ya, yang atas ini biasanya susah untuk tumbuh lagi ya, tumbuh tunas yang baru ya,
tumbuh tunas yang baru ini agak susah. Cuman alangkah baiknya ini dipotong, bisa ditanam lagi sebenarnya. Ini bisa ditanam lagi. Cuman enggak masalah lah, ini nunggu dulu sampai tunas ini udah kelihatan daunnya mungkin 1 atau 2. Ini bisa dimanfaatkan kembali, ditanam lagi, jadi bisa lebih banyak. Ini penanamannya dulu memang panjang ya, ini bukan berarti 1 bulan menanam terus tingginya segini tuh enggak, memang sengaja ini ditanam panjang. mungkin ya sekian himbauan dari aku ya. Sebisa mungkin bila menanam vanili, di bawah pokoknya ini dikasih naungan apa gitu, ditimbun sama pupuk apa gitu ya, supaya perangsangan akar itu bisa lebih cepat. Jangan sampai kesalahan macam kayak gini ditimbun dengan tanah ya, jangan sampai ditimbun dengan tanah saja. Sebisa mungkin itu dicampur dengan pupuk kandang ya, kayak apa ya, itu kotoran ayam yang sudah lama itu. Cuman kalau pakai kotoran ayam itu disarankan yang udah lama, jangan yang baru. Kalau yang baru itu panas ya, bisa merusak batang vanili. Masalahnya panas, jadi batang vanili itu akan menguning, akhirnya mati kalau yang baru. Jadi disarankan kalau untuk kotoran ayam itu pakai kotoran ayam yang lama tentunya. Jadi di sini ini sama sekali ada kesalahan ya, ini enggak ada pemupukan sama sekali. Ini yang membuat pertumbuhan vanili ini jadi lambat. Mungkin keterangan aku cukup sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat tentunya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin juga pengetahuanku di sini masih kurang, mungkin ada yang lebih tahu, silahkan komen. Kita bisa sharing, bisa belajar bareng bagaimana proses penanaman vanili yang baik tentunya. Jadi kita bisa tukar ilmu ya, bisa tukar ilmu. Jadi semuanya itu kita perlu saling belajar dan belajar. Sekian dari aku. Yang suka video-video dari aku silahkan komen, like, and subscribe tentunya ya. Tanpa dukungan kalian channel aku bukan apa-apa. Jadi intinya mari kita saling mendukung dan saling mensupport tentunya. Cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.